adanya dualisme yang akan disinyalir akan memicu acara itu berlangsung dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan media yang terhormat, menindaklanjuti perkembangan situasi yang ada di masyarakat dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, perlu kami tegaskan bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat sejak Sinuhun Pakubuwono ke-13 wafat sudah memiliki raja pengganti, dan ini sekali lagi legitimate secara hukum nasional maupun hukum adat. Alurnya jelas, alur tahtanya jelas, dan bisa dibandingkan dengan sistem monarki di kerajaan manapun di seluruh dunia. Jadi pergantian dari Adipati Anom naik menjadi SISKS Pakubuwono ke-14 ini sesuatu yang legal dan rigid. Beberapa ada yang menggugat nama Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Itu pun juga kita terbukti secara hukum kita legal dan menang. Pergantian nama SISKS Pakubuwono ke-14 juga rigid. KTP beliau sudah bergelar sesuai dengan pengajuan. Dan kami cek dimanapun tidak ada pihak lain yang mengajukan pergantian nama menjadi SISKS Pakubuwono ke-14. Tidak ada. Jadi hoax yang beredar di masyarakat itu tidak benar. Klaim-klaim sepihak juga tidak benar. Dan kami bersikap zero tolerance terhadap segala bentuk tekanan, ancaman, gangguan, maupun bentuk-bentuk lain termasuk kekerasan fisik ataupun kekerasan terhadap benda atau barang. Kami zero tolerance terhadap hal tersebut, dan kami akan menindak tegas sesuai dengan koridor yang berlaku pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mengenai mungkin Anda semua mendengar tentang keberadaan pusaka-pusaka keraton dan lain sebagainya. Narasi yang beredar, narasi yang tidak bertanggung jawab beredar di luar. Saya pastikan bahwa posisi pusaka-pusaka dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berada pada tempatnya sesuai arahan petunjuk dari SISKS Pakubuwono ke-14 Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sekali lagi, di Kepmen Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 ini tidak menyebut Kepres 23 tahun 88 yang menjadi pijakan. Anda pasti tahu antara Kepres dengan Kepmen itu tinggi mana. Dan juga tidak mencantumkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18B ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Ketiga, tentang narasi yang beredar tentang audit pusaka. Tentang audit pusaka. Di dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, siapa-siapa yang bertugas pada pusaka-pusaka keraton terikat pada sumpah dan janji. Terikat sumpah dan janji tidak membocorkan, tidak menyampaikan, dan lain sebagainya. Dan mereka bertanggung jawab pada Sri Susunan Pakubuwono ke-14, pada Raja. Ini ketentuan adat yang sangat jelas, dan pasti mereka yang tersumpah paham bahwa pusaka-pusaka
bisa miyos, pusaka-pusaka bisa berpindah atas dawuh dan kehendak raja. Dan di Keputusan Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026, di sini sangat jelas tercantum tugas dari Gusti Tejo sebagai tangan panjang dari Kementerian Kebudayaan. Jadi tangan panjang pemerintah, bukan sebagai manifestasi dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di sini jelas tugasnya pada huruf C melakukan inventarisasi dan pengamanan aset yang berada di lingkungan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Jadi saya bedah ya, ketika negara dengan tangan panjang Kementerian Kebudayaan membangun bangunan milik keraton setelah diserahkan selama seri susunan, lalu di proses pembangunan, barang-barang yang dibeli dari anggaran negara, inilah yang harus beliau amankan, harus beliau inventarisasi. Setelah selesai, maka dihibahkan kepada Keraton Kasunanan Surakarta. Dalam hal ini adalah Sri Susunan Pakubuwono ke-14. Dan juga dalam proses pembangunannya harus mengacu pada siapa pemegang kedaulatan tertinggi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Sri Susunan. Karena Keraton Surakarta bukan hanya bentuk wujud bangunannya saja, akan tetapi ada nilai-nilai budaya yang harus dihormati, yang harus diperhatikan. Karena menyangkut filosofi, menyangkut nilai kultural, menyangkut nilai filosofi. Dan ini harus seizin raja yang bertahta, yang duduk di singgasana. Di keraton, semua bisa bergerak karena dawuh dalu. Ini sangat-sangat jelas. Dan di kerajaan manapun yang mengacu sistem monarki, ini jelas. Jadi ada pihak-pihak, oknum-oknum yang berusaha mendemokrasikan monarki. Ini kurang tepat. Karena bentuk Keraton Surakarta adalah monarki absolut. Itu. Kita takutkan ini menjadi patron, ada pihak-pihak nanti oknum-oknum yang berusaha memonarkikan demokrasi. Kita takut ke arah itu. Dan juga kita bergerak sesuai dengan koridor hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang menjadi catatan kami di sini adalah keputusan menterinya berdasarkan surat dari Pengageng Sasono Wilopo, Keraton Surakarta Hadiningrat. Saya di era Pakubuwono 13 adalah Pengageng Sasono Wilopo yang sah, yang rigid, yang digaji sama Sinuwun, dan kami akan menempuh jalur-jalur pembuktian hukum atas dugaan pemalsuan jabatan, atas dugaan manipulasi terhadap jabatan Pengageng Sasono Wilopo. Dan setelah saya, Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta Hadiningrat di era Pakubuwono 14 adalah Gusti Panembang Timur Rumpe. Ini sahih secara hukum adat maupun hukum nasional. Sekali lagi, kami zero tolerance terhadap bentuk-bentuk ancaman dan gangguan. Bahkan seandainya ada pemaksaan dalam tanda kutip terhadap Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kita dilindungi undang-undang juga untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai warga negara. Bisa lewat demo, arah-arahan, pawai, atau mimbar bebas. Kita sebagai warga negara dilindungi.
oleh undang-undang dalam menyampaikan pendapat. Dan kami juga tidak meninggalkan koreksi, tidak meninggalkan pengawasan juga terhadap kemungkinan abuse of power, terhadap kemungkinan penyelewengan terhadap aset-aset negara maupun dana-dana negara. Jadi kita selama ini terbuka, dan begitu pula kami berharap ketika negara mengucurkan anggarannya lewat siapapun, maka itu akan terbuka secara terang benderang. Kami sebagai warga negara juga punya hak untuk melaporkan segala bentuk sesuatu yang melanggar undang-undang, segala sesuatu yang melanggar ketentuan. Regulasinya jelas, aturan mainnya jelas. Jadi saya tegaskan, semoga satu suro ini menjadi ajang untuk menguji keikhlasan, ajang untuk menguji toleransi, ajang untuk introspeksi terhadap apa-apa yang sudah terjadi, dan melangkah di tahun baru menuju manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang menjalankan semua ketentuan sesuai dengan ketentuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan.